wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, sadaqallahul aliyil azim. Pemirsa channel Sahabat Surga yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan puasa yang ketiga ini kita masih Allah berikan kenikmatan iman, keislaman, keistiqomahan hingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan seluruh ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahalanya dan dinilai oleh Allah sebagai pahala yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sahabat Surga yang Allah muliakan, pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa, saya akan sedikit menjelaskan tentang meraih keutamaan bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah, bulan penuh ampunan dari Allah, bulan penuh dengan kenikmatan, nuansa-nuansa indah di dalamnya luar biasa ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Ramadan kali ini kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua perkara. Ujian pertama Allah adalah ketika Ramadan ini tiba, Covid wabah corona yang melanda negeri-negeri kaum muslimin termasuk negeri kita hari ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita harus keluar dari ujian ini? Maka kita wajib sikap sabar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Covid-19 ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa juga seperti itu. Puasa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menahan lapar, haus, dahaga gitu ya. Namun kali ini komplit ujiannya. Di samping kita menahan lapar, dahaga, kemudian haus, mata kita ditahan, perbuatan kita ditahan agar jangan terjerumus kepada maksiat, tapi kita juga wajib bersabar menghadapi ujian yang hari ini Allah berikan kepada kita umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan atas mereka berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi orang yang berpuasa itu dia akan meraih keutamaan. Apa utamanya? Takwa. Makanya orang puasa itu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya takut berbuka saja ketika belum sampai waktunya, tapi takut berbuat dosa. Kemudian takut berbuat maksiat, matanya dia jaga, perbuatannya dia jaga. Dia tidak korupsi, dia tidak menipu, manipulasi segala macam. Semuanya dia takut. Karena kalau dia berpuasa, dia tidak bisa menahan rasa takutnya kepada dosa, maka puasanya sia-sia. Makanya orang yang meraih ampunan Allah, keutamaan di bulan suci Ramadan ini adalah mereka yang bertakwa kepada Allah, takut melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Menciptakan ketakutan kepada Allah hingga dirinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana meraih ampunan atau keutamaan Ramadan? Kita harus jadikan Ramadan sebagai bulan penuh dengan keberkahan. Berkahnya Ramadan itu adalah ketika manusia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan tiba, dia senantiasa melaksanakan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ketika kita bersedekah pada bulan Ramadan, Allah lipat gandakan. Jadi ini keberkahan Ramadan. Allah berikan pahala yang luar biasa kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa kepada Allah. Contohnya adalah Rasul mengatakan, barang siapa yang mengerjakan amalan sunnah pada bulan Ramadan, kata Rasul, maka Allah jadikan pahala sunnahnya itu sebagai pahala fardu. Nah, bagi yang melaksanakan sholat fardu atau amalan fardu di bulan Ramadan, maka kata Rasulullah SAW,
Allah lebih lipat gandakan amalan fardunya itu. Jadi ini adalah keberkahan di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang berikutnya, Ramadan agar bisa kita raih keutamaannya adalah jadikan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Kenapa? Karena Quran Allah jadikan petunjuk hidup manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, kata Allah. Maka kata Allah, Allah telah turunkan Quran ya di bulan Ramadan. Karena apa Allah turunkan Quran di bulan Ramadan? Karena Ramadan adalah bulannya penuh keberkahan, bulannya penuh dengan ampunan. Makanya Allah turunkan Quran di bulan Ramadan. Karena Quran sebagai huda linnas, sebagai petunjuk manusia. Maka orang-orang yang beriman ketika Ramadan tiba, ketika dia berpuasa, dia senantiasa dekat dengan Al-Quran. Allah perintahkan manusia untuk melaksanakan kewajiban seperti puasa Ramadan. Di samping itu juga, barang siapa yang baca Quran di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya. Khatam Quran, dia baca, dia pahami maksudnya, maknanya. Namun lebih bagus sempurnanya lagi adalah dia jadikan Quran itu sebagai petunjuk hidup, didakwahkannya. Sudah dibacanya, dihafalnya, dipahamnya, didakwahkannya. Karena apa? Karena esensi daripada Ramadan adalah bulan kemenangan. Quran itu turun di Ramadan karena Allah melihat perjuangan dakwah Rasulullah SAW di tengah-tengah bulan Ramadan itu mengalami luar biasa peningkatan. Makanya Allah turunkan Quran di bulan Ramadan karena Ramadan bulan penuh dengan keberkahan dan ampunan. Maka mari jadikan Ramadan tahun ini sebagai bulan turunnya Al-Quran dan jadikan Quran sebagai aturan hidup kita, sebagai petunjuk hidup kita, karena tidak ada petunjuk yang luar biasa kecuali Al-Quran. Tidak ada aturan yang sangat sempurna kecuali dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. InsyaAllah kita semuanya menjadi hamba Allah yang senantiasa meraih keutamaan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera menghilangkan wabah di tengah-tengah kehidupan kita saat sekarang ini. Sekian, terima kasih. Demikian pemirsa sahabat surga yang Allah muliakan, kajian sore jelang berbuka kita pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.